Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Marita dengan NIM F1C221016 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang usaha dan energi. Apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan usaha? Ya, usaha adalah gaya yang bekerja pada benda dan suatu gaya dikatakan melakukan usaha pada benda hanya jika gaya tersebut menyebabkan benda berpindah. Contoh, Hilda mengerahkan gaya ototnya untuk mendorong mobil temannya, tetapi mobil tidak bergerak. Di sini gaya otot Hilda dikatakan tidak melakukan usaha pada mobil, karena gaya otot Hilda tidak menyebabkan benda berpindah atau mobil berpindah. Contoh kedua, atlet pada gambar di samping mengerahkan gaya ototnya untuk mengangkat barbel dari lantai ke atas kepalanya, kemudian menahan barbel tersebut sejenak di atas kepalanya. Di sini gaya otot atlet dikatakan melakukan usaha ketika mengangkat barbel dari lantai ke atas kepalanya, karena gaya otot atlet memindahkan posisi barbel dari lantai ke atas kepala. Baiklah, secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan, sehingga dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S, yang mana W adalah usaha atau dengan satuan Joule, dan F adalah gaya dengan satuan N atau Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Meskipun besaran skalar, ternyata usaha dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan negatif. Usaha positif ialah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah sebaliknya, yaitu usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan gambar di atas. Jika gaya yang diberikan pada objek membentuk sudut, maka persamaannya menjadi W sama dengan F cos theta dikali S, di mana theta adalah sudut yang berubah sesuai gaya. Usaha juga dapat menjadi nol atau objek tidak melakukan usaha jika diberikan gaya namun tidak terjadi perpindahan, dan gaya yang diberikan lurus dengan perpindahan atau cos 90 derajat sama dengan nol. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu sebuah balok ditarik dengan gaya 50 Newton membentuk sudut 60 derajat dengan bidang horizontal seperti pada gambar. Balok tersebut berpindah sejauh 5 meter, maka usaha yang dikerjakan balok tersebut adalah, langsung saja kita tulis apa saja yang diketahui pada soal, yaitu F sama dengan 50 Newton, theta-nya 60 derajat, dan S atau perpindahannya 5 meter. Yang ditanya adalah W atau usaha. Nah, bisa kita tulis rumus dari usaha yang membentuk sudut, yaitu W sama dengan F cos theta dikali S. W sama dengan 50 kali cos 60 derajat dikali S. Karena cos 60 derajat adalah 1/2 atau setengah, maka 50 dikali setengah dikali 5. Hasilnya adalah 125 Joule. Sehingga usaha yang dikerjakan balok tersebut adalah 125 Joule. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah balok bermasa M berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 80 Newton ke kanan. Jika balok berpindah sejauh 40 cm, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, bisa kita tulis apa saja yang diketahui pada soal, yaitu M sama dengan M, F sama dengan 80 Newton, dan S adalah 40 cm. Karena masih dalam centimeter, maka bisa kita ubah menjadi meter, yaitu 0,4 meter. Dan kita tulis rumus W sama dengan F dikali S. W sama dengan 80 dikali 0,4. Hasilnya yaitu 32 Joule. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah 32 Joule. Itulah beberapa pembahasan tentang usaha dan beberapa contoh soal. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang energi. Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda tersebut dapat melakukan
melakukan usaha. Mobil yang kehabisan bensin atau energi kimia tidak dapat bergerak atau melakukan usaha. Energi dapat hadir dalam berbagai bentuk. 5 bentuk utama energi adalah energi mekanik, energi kalor, energi kimia, energi elektromagnetik atau listrik, magnet, dan cahaya, dan energi nuklir. Semua energi berasal dari sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi 2, yaitu energi tak terbarukan seperti energi fosil dan energi nuklir fisi, serta energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, energi air, dan energi gelombang. Bentuk energi berbagai macam, tapi kali ini saya hanya akan menjelaskan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang pertama yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Persamaan energi potensial dapat kita tulis yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial, M adalah massa, G adalah gravitasi, dan H adalah tinggi benda. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat, sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik, sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, M adalah massa, V adalah kecepatan. Yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik, sehingga bisa kita tulis persamaannya yaitu EM sama dengan EK ditambah EP, yang mana EM adalah energi mekanik, EK adalah energi kinetik, dan EP adalah energi potensial. Hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik, sehingga kekekalan energi mekanik dapat menggambarkan perubahan energi pada benda yang bergerak. Berikut adalah rumus kekekalan energi, yaitu EM1 sama dengan EM2, EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2 sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah M kali G kali H1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah M dikali G kali H2, yang mana M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, H1 adalah ketinggian awal, H2 adalah ketinggian akhir, V1 adalah kecepatan awal, dan V2 adalah kecepatan akhir. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu hitung energi kinetik sebuah benda bermassa 50 kg yang dilemparkan dengan kelajuan awal sama dengan 0 dan kelajuan saat benda bergerak 8 meter per second. Kita tulis apa saja yang diketahui pada soal, yaitu M sama dengan 50, V sama dengan 8 meter per second. Sehingga EK sama dengan setengah MV kuadrat. EK sama dengan setengah dikali 50 dikali 8 kuadrat. EK sama dengan 1600 Joule. Sehingga energi kinetik benda tersebut adalah 1600 Joule. Contoh soal yang kedua. Sebuah batu memiliki massa 2 kg dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Hitunglah energi potensial batu tersebut. Nah, kita tulis apa saja yang diketahui pada soal yang pertama, yaitu M. M sama dengan 2, kecepatan gravitasinya adalah 10, dan H atau ketinggiannya adalah 20 meter. EP sama dengan M dikali G dikali H. EP sama dengan 2 dikali 10 dikali 20. EP sama dengan 400 Joule. Jadi, energi potensial batu tersebut adalah 400 Joule. Contoh soal ketiga. Sebuah benda 1 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Besar energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari permukaan tanah sebesar
A. 100 Joule, B. 200 Joule, C. 400 Joule, D. 600 Joule, E. 800 Joule. Kita tulis apa saja yang diketahui pada soal, yaitu M sama dengan 1 kg V1 atau kecepatan awal adalah 40 meter per sekon dan H2 adalah 20 meter. Yang ditanya adalah EK2. Hukum kekekalan energi mekanik sama dengan EM1 sama dengan EM2. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2 sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah M dikali J dikali H1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah M kali J kali H2. Setengah dikali 1 dikali 1600 ditambah 0 sama dengan EK2 ditambah 1 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 20 M. EK2 sama dengan 800 Joule dikurang 200 Joule sama dengan 600 Joule. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 600 Joule. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penjelasan masih sangat banyak kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.